Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Ibu dosen dan teman-teman sekalian. Perkenalkan, nama saya Ega Farandi Nauli Daulay dengan NIM 142250270 dari kelas EAG. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil analisis kasus mengenai strategi distribusi PT Mitra Adi Perkasa atau MFP dalam menghadapi perkembangan bisnis digital. Baik, langsung saja ke materinya. Nah, yang pertama itu ada profil singkat dari PT Mitra Adi Perkasa. Nah, PT Mitra Adi Perkasa itu merupakan salah satu perusahaan retail terbesar di Indonesia yang memegang lisensi berbagai merek internasional seperti Zara, Sport Station, dan Starbucks. Seiring berkembangnya teknologi digital, perilaku konsumen juga mengalami perubahan. Saat ini, konsumen lebih banyak melakukan pencarian informasi dan pembelian melalui platform digital dibandingkan datang langsung ke toko fisik. Kondisi tersebut mendorong MFP untuk melakukan transformasi digital agar dapat mempertahankan daya saing, meningkatkan kualitas layanan, serta memperluas jangkauan pasar melalui pemanfaatan teknologi digital. Nah, yang selanjutnya ada digital entrepreneurship dan e-commerce. Konsep pertama yang dapat dianalisis adalah digital entrepreneurship dan e-commerce ini. Meskipun MFP merupakan perusahaan besar, perusahaan tetap perlu memiliki pola pikir seperti startup yang mampu beradaptasi dengan cepat terhadap perubahan pasar. Digital entrepreneurship menekankan pentingnya inovasi, fleksibilitas, dan pemanfaatan teknologi dalam menjalankan bisnis. MFP menerapkan konsep ini melalui pengembangan sistem e-commerce berbasis omnichannel yang menghubungkan toko fisik dengan platform digital. Dengan sistem tersebut, pelanggan dapat melakukan pembelian secara online maupun offline dengan pengalaman yang lebih terintegrasi. Melalui pendekatan ini, perusahaan dapat meningkatkan kenyamanan pelanggan sekaligus memperluas peluang penjualan melalui berbagai saluran distribusi. Nah, yang selanjutnya ada dampak dari e-commerce terhadap distribusi. Pada model tradisional, distribusi barang itu dilakukan dari importir ke gudang pusat, meskipun ke toko fisik sebelum sampai kepada konsumennya. Namun, setelah adanya transformasi digital, perusahaan dapat memanfaatkan data pelanggan secara real time untuk menentukan kebutuhan pasar. Hal ini membuat distribusi menjadi lebih cepat dan efisien. Selain itu, perusahaan juga dapat mengelola persediaan barang dengan lebih akurat, sehingga resiko kekurangan maupun kelebihan stok itu dapat dikurangi. Nah, yang selanjutnya ada Search Engine Optimization atau SEO. Sebagai pemegang lisensi resmi berbagai merek global, MEP itu menghadapi persaingan dari penjual tidak resmi maupun produk tiruan yang banyak ditemukan di internet. Oleh karena itu, perusahaan perlu menerapkan strategi SEO agar website resmi MEP lebih mudah ditemukan oleh konsumen melalui mesin pencari seperti Google. Dengan optimasi yang baik, konsumen yang mencari produk tertentu akan lebih diarahkan ke platform resmi MEP, sehingga peluang terjadinya transaksi menjadi lebih besar, sekaligus meningkatkan kepercayaan pelanggan terhadap produk yang dijual. Nah, yang selanjutnya ada strategi SEO yang dapat diterapkan. Dalam penerapan SEO, terdapat dua pendekatan utama yaitu on-page SEO dan off-page SEO. On-page SEO dilakukan melalui optimasi kata kunci produk, penyusunan deskripsi produk yang relevan, struktur website yang baik, serta peningkatan kecepatan website. Sementara itu, off-page SEO itu dilakukan melalui pembangunan backlink dari website terpercaya, kolaborasi dengan influencer, serta publikasi artikel pada media digital. Melalui kombinasi kedua strategi tersebut, website MEP dapat memperoleh posisi yang lebih baik pada hasil pencarian Google dan meningkatkan jumlah pengunjung secara organik. Nah, yang selanjutnya ada social media marketing dan online advertising. Selain SEO, MEP juga dapat memanfaatkan social media marketing dan online advertising. Saat ini, media sosial menjadi salah satu sarana pemasaran yang paling efektif karena banyak digunakan oleh masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Melalui platform seperti Instagram, Facebook, dan TikTok, MEP itu dapat mempromosikan produk mereka kepada target pasar yang sesuai dengan karakteristik masing-masing merek.
Nah, fitur target advertising itu memungkinkan perusahaan untuk menentukan sasaran iklan berdasarkan usia, lokasi, minat, dan perilaku konsumen, sehingga promosi menjadi lebih efektif dan efisien. Nah, yang selanjutnya ada manfaat dari online advertising. Nah, penerapan online advertising ini memberikan berbagai manfaat bagi perusahaan. Yang pertama, perusahaan dapat menjangkau target pasar yang lebih spesifik. Kedua, peluang terjadinya penjualan menjadi lebih tinggi karena iklan itu ditampilkan kepada konsumen yang memiliki ketertarikan terhadap produk yang ditawarkan. Ketiga, peningkatan penjualan dapat mempercepat perputaran stok barang sehingga biaya penyimpanan atau holding cost dapat dikurangi. Dengan demikian, strategi digital itu tidak hanya meningkatkan pendapatan perusahaan, tapi juga membantu efisiensi distribusi dan pengelolaan persediaan. Nah, yang selanjutnya ada Customer Relationship Management atau CRM. MAP dapat memanfaatkan program loyalitas pelanggan yang dikenal sebagai MAP Club untuk mengumpulkan berbagai informasi mengenai perilaku dan preferensi pelanggan. Data tersebut dapat digunakan untuk memberikan promosi yang lebih personal sesuai kebutuhan masing-masing pelanggan. Selain meningkatkan kepuasan pelanggan, CRM juga membantu perusahaan mempertahankan loyalitas pelanggan dalam jangka panjang. Dengan memahami kebutuhan pelanggan secara lebih baik, perusahaan dapat menciptakan hubungan yang lebih baik dan berkelanjutan. Nah, yang selanjutnya ada data analytics. Sebagai perusahaan yang berperan sebagai importir, distributor, dan peritel, MAP menghasilkan data dalam jumlah yang sangat besar setiap harinya. Predictive Analytics digunakan untuk memprediksi permintaan pasar berdasarkan data historis dan tren penjualan sebelumnya. Sedangkan Prescriptive Analytics gunakan untuk memberikan rekomendasi keputusan terbaik terkait jumlah stok, lokasi distribusi, maupun waktu pengiriman. Melalui pemanfaatan data analytics, perusahaan dapat mengurangi resiko dead stock, meningkatkan efisiensi distribusi, dan memastikan produk tersedia sesuai kebutuhan konsumen. Nah, yang terakhir ada kesimpulan presentasi. Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan, dapat kita simpulkan bahwa transformasi digital itu menjadi faktor penting dalam mendukung keberhasilan PT Mitra di Perkasa dalam menghadapi perubahan perilaku konsumen. Penerapan digital entrepreneurship, e-commerce, SEO, social media marketing, CRM, dan data analytics saling mendukung dalam meningkatkan efisiensi distribusi, memperkuat hubungan dengan pelanggan, serta mengoptimalkan pengelolaan persediaan. Dengan strategi tersebut, MAP mampu mempertahankan daya saing dan memberikan pelayanan yang lebih baik kepada konsumen di era bisnis digital. Nah, sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian yang telah diberikan. Saya akhiri dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.